Kita hari ini sungguh ya suatu karunia Tuhan yang sangat besar juga sangat beruntung ya kita bisa eh, mengundang ya Jiang Jiang Seun bersama kita membahas tentang bagaimana sih solusi alami Tao dalam kita menghadapi pandemi ini. Jadi para budiman sekalian udah pasti ya yang kena COVID ini semuanya pasti dalam keadaan ketakutan. Jadi agar kita ini terhindar dari ketakutan, Chang Jiangshi akan memberikan kita beberapa cara dan juga tips buat kita ya. Chang Jiangshi ini seorang ahli herbal ya yang sudah tersertifikasi ya. Jadi beliau ini luar biasa sekali. Jadi demi ya tahu bagaimana cara mengatasi COVID ini, beliau itu sengaja mengorbankan dirinya ditular ya dengan wadah COVID ini supaya benar-benar tahu merasakan bagaimana ya orang yang udah terkena COVID dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi luar biasa ya host ya, benar-benar salut dengan Chang Jiangshi ini. Chang Jiangshi ini dari Chungte ya, dari wadah Chungte. Beliau rajin sekali dalam belajar dalam segala bidang ya. Ternyata ya, wah makanya pengalaman beliau itu segunung ya. Hari ini ya host ya tidak membuang waktu dari Chang Jiangshi, host yang mengundang dengan hormat Chang Jiangshi, Qing. 郭讲师好，谢谢郭讲师，谢感谢感谢天恩师德，感谢老群人、群人老大德，感谢各位点师大慈大悲，感谢各位群贤给后学机会学习。Terima kasih atas kesempatan dan karunia yang diberikan kepada Hoshe untuk berbagi dengan para bijaksana sekalian. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ko Jiangshi tadi itu hanya yang terlihat di garis luarnya, yang terlihat dalam ceritanya. Tetapi pada kenyataannya sebagai manusia, tentunya Hosea masih harus banyak belajar, masih banyak harus berusaha yang terbaik agar kehidupan kali ini datang ke dunia bukanlah satu kesia-siaan dan tidak merugikan karunia yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar dari para suci dan para Buddha. Hari ini mungkin temanya kita ini agak bukan tema Dharma pada umumnya, tetapi kalau kita pahami bahwa Tao itu mencakup segalanya. Segalanya itu mencakup Tao. Jadi tidak ada sesuatu pun yang meleset dari Tao. Hari ini sebagai seorang pembina, kita pahami bahwa bencana pada saat sekarang ini bukan kehendak dari Laumu, bukan juga karena langit sedang menghukum kita sehingga ada bencana seperti sekarang ini. Sebagai seorang pembina, kita tahu pasti bahwa bencana ini terjadi adalah karena karma 60.000 tahun yang kita lakukan. Sehingga Buddha Naca Santaitsu, beliau berwelas asih, mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, kalau kita ketemu dengan ujian dan cobaan, tidak seharusnya kita putus asa. Tetapi seharusnya kita percaya diri dalam menghadapi masalah, baru kita bisa menemukan jawabannya. Kalau kita percaya kepada roh kita, kalau kita percaya bahwa setelah kita ciu tahu, Lao-tzu kasih tahu diri kita bahwa kita adalah Buddha yang datang dari Nirwana. Kita punya kapasitas untuk terkoneksi dengan penjuru Buddha di semesta raya. Maka kalau keyakinan kita mencukupi, maka inspirasi supranatural bisa sampai kepada kita akan menyelesaikan semua masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa ditembus. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa dipahami. Nah, berdasarkan keyakinan yang demikian, Hoshe kemudian membuat suatu perenungan. Pada satu kesempatan, ada seorang sesama pembina, seorang penceramah dari Kanada, beliau telepon kepada Hoshe.
Ketika itu beliau mengatakan bagaimana solusi dengan COVID ini, karena banyak juga para penceramah di wihara kita, bahkan ada pandita, bahkan ada penceramah senior yang kemudian berpulang ke bagaimana solusinya. Kemudian Hoshe menjelaskan pendapat Hoshe yang pada waktu itu Hoshe juga tidak terlalu paham sebenarnya apa sih yang membuat kematian. Harusnya orang yang sudah vegetarian, satu, COVID ini tidak cocok inangnya dengan kita. Dia punya inang, dia tidak bisa menginang dengan cepat di badan kita. Jadi walaupun kena itu pasti cepat sembuh, nggak ada bahaya nyawa. Tetapi pada kenyataannya kenapa begitu banyak ada beberapa bergantian para saudara sepembina yang berpulang dengan cara yang seharusnya tidak terjadi pada kita sebagai pembina. Kemudian Hoshe dikatakan oleh penceramah Lim ini, beliau bilang kepada Hoshe, Chiang temukan caranya, bantu umat-umat di wihara kita dulu. Dan kemudian itulah yang menjadi dorongan buat Hoshe. Kemudian Hoshe berpikir, bagaimana kalau Hoshe tidak terkena COVID, bagaimana Hoshe bisa menemukan caranya? Akhirnya Hoshe selama setahun Hoshe tidak kena COVID. Hoshe tidak kena COVID karena adik Hoshe, Kan Edi, dia karena demi untuk menolong Mama Hoshe selama bertahun-tahun dia menciptakan ini hidroksi ini. Dan kemudian selama setahun pada COVID yang pertama, itu Hoshe, kita semua mau pergi kemanapun kita semprot ini, tapi kita nggak pernah sama sekali terinfeksi COVID. Karena apa? Ini adalah H2O2, hidrogen peroksida food grade. Jadi hidrogen peroksida ini dia jelas itu ada di odol kita, ada di sabun, ada di mana aja, yang dimana dia berfungsi sebagai antibakteri, antivirus dan antibakteri. Dengan pengolahan yang tepat, dosis yang tepat itu di tubuh kita akan berubah menjadi oksigen dan tidak membahayakan, tetapi dia akan punya kesanggupan untuk mereda infeksi dan mempunyai kesanggupan untuk membunuh kuman. Jadi awalnya memakai ini kita nggak pernah kena COVID. Terakhir ketika COVID itu masuk ke Delta, itu banyak yang kena. Hoshe mulai penasaran, sebenarnya apa? Kenapa Delta ini begitu berbahaya sekali? Para bijaksana sekalian, kemudian Hoshe bertekad, baik saya akan coba COVID ini. Hoshe tidak berani kasih tahu anak-anak di rumah. Hoshe di luar, Hoshe copot masker, kemudian Hoshe tidak lagi pakai ini. Hoshe begitu ketemu orang, kadang-kadang Hoshe bisa tahu siapa yang menginfeksi Hoshe karena dia lagi dalam kondisi yang flu atau apa, Hoshe bisa tahu. Dan nggak lama kemudian, 2 minggu yang lalu Hoshe bertekad demikian, seminggu kemudian Hoshe sudah terinfeksi. Para bijaksana sekalian, sebenarnya kalau kita yang tidak tahu bagaimana sebenarnya sampai kita terinfeksi COVID, Hoshe akan bercerita supaya lain kali kita semua langsung bisa tahu. COVID itu apa kita perlu takut kepada dia? Tidak, dia hanya virus biasa. Tetapi apabila kita tidak tahu mengatasinya, betul COVID ini bisa mematikan. Apalagi kalau kita salah cara. Karena salah cara itu akan bikin semuanya menjadi berantakan. Hari ini Hoshe coba untuk menjabarkan satu-satu. Jadi ketika terinfeksi, pertama kita akan mulai flu. Flu itu kita agak bindeng-bindeng gitu. Ini sebenarnya kan dia dari SARS ya. SARS itu adalah flu burung. Beberapa tahun yang lalu kita semua mengalami flu burung. Flu burung di mana tulang-tulang kita nyeri, sakit. Terus tapi kita pada waktu itu kita bisa sembuh. Mengapa? Karena SARS itu tidak sekuat dan daya mutasinya, daya infeksinya itu tidak sekuat Delta ini, COVID Delta ini. Dan kemudian kalau waktu itu kalau Hoshe mulai agak sedikit flu, kemudian Hoshe semprot hidroksi. Ketika semprot hidroksi kadang-kadang bisa terluka karena agak pedes dia ya. Akhirnya Hoshe ganti menjadi ini garam kasar ya. Garam kasar yang Hoshe campur dengan air. Kemudian ada alat untuk pencuci hidung. Tiap hari Hoshe cuci, Hoshe semprotkan di hidung. Kita semprotkan miring begini, nanti dia ngalir. Terus kita semprotkan lagi miring, dia akan ngalir. Dia akan membersihkan saluran hidung kita. Nah ini.
Jadi garam yang kasar ini ya, garam kasar ini kita campur saja dengan air. Itu banyak bisa dibeli di Tokped, banyak bisa beli. Kemudian ternyata penciuman Hoshe nggak hilang. Kemudian di tenggorokan kadang-kadang bisa agak rasa sudah mulai meradang. Ketika mulai meradang, Hoshe sudah tahu diri. Tentunya kita mulai banyak minum. Kemudian kita mulai pikirkan bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi dahak dan peradangan. Itu karena itu akan menyusahkan. Dan Hoshe rajin semprot ini hidroksi ini. Satu masa seperti itu. Tetapi kemudian Hoshe pikir, oh COVID-nya seperti ini aja. Mungkin Hoshe masih tidak sadar. Suatu hari dada Hoshe ini sakit. Sakitnya itu tembus sampai ke belakang sini. Dari kelenjar getah bening sini yang di bawah ampit kita, di bawah ketiak kita, 4 cm di bawah ketiak kita, itu ada yang disebut kelenjar getah bening atau saluran pusat dari saluran limpatik kita. Nah, ketika di sini sakit, Hoshe masih nggak tahu. Hoshe pikir, oh ini keseleo. Hoshe pergi urut, begitu pulang urut bukannya enak. Begitu pulang urut, seluruh badan mulai meriang, mulai agak mau naik demam. Dan ketika malam hari, dia sakitnya itu luar biasa. Tingkat sakitnya itu sampai membuat kita hanya bisa bernafas 20%. Karena menahan sakit. Sakitnya itu kayak tulang kita itu ngilu semua, terus kemudian titik radangnya ini membuat kita punya, misalnya dia ada 1 titik radangnya 1, titik keramnya itu 1 tangan ini. Jadi walaupun hanya 4 titik yang meradang, termasuk yang diampit 5, itu sakitnya luar biasa sampai kita nggak bisa nafas, sulit nafas. Ketika malam dia semakin nyeri. Kemudian besokannya Hoshe cari cara. Hoshe ambil ini moksa aitiao ini ya. Tolong diperagakan Hejiangsu. Hoshe ambil aitiao ini ya, kemudian aitiao ini Hoshe bakar. Nah, coba itu. Sisi. Hoshe ambil ini, Hoshe bakar. Ini isinya adalah boru Cina. Boru Cina. Oke. Ini adalah boru Cina isinya. Daun herbal yang bernama boru Cina atau aichao. Dalam pengobatan Chinese, aichao ini dia bisa tembus 12 meridian kita. Dia bisa meredakan meridian qi ya, 12 meridian qi kita. Asapnya itu bisa tembus 12 meridian qi kita dan dia bisa memanaskan sistem peradangan di tubuh kita sehingga rasa sakit itu akan hilang. Jadi misalnya kalau kita ada ngilu, ada pegal-pegal, biasanya dari dulu kita mengobatinya dengan ini. Atau kita ada kesleo, atau ada apa, kita pakainya ini. Nah itu caranya dibakar dengan korek, dan kemudian sampai dia agak membara. Agak membara gitu, kemudian kita akan taruh di titik sakit, tapi tidak dengan ditempelkan karena akan terbakar. Kalau kita hanya mendekati, misalnya kalau jari ini yang tangan ini yang sakit, kita hanya beginikan. Jadi ceritanya pada waktu itu Hoshe menerapi 4 titik di depan dada sini, 4 titik itu langsung meredah sakitnya. Tetapi kelenjar limpatik di bawah ketiak itu tidak sama sekali meredah. Bahkan dia membengkak. Ketika dia membengkak itu sakitnya luar biasa. Itu biasanya orang pasti akan langsung makan paracetamol. Para bijaksana yang Hoshe hormati, sebaiknya pada penyakit ini kita jangan sembarang menggunakan obat. Karena kalau kita belum tahu dia datangnya dari mana, kita menggunakan obat itu malah menyusahkan. Kemudian ketika terjadi peradangan yang semakin jadi pada saluran limpatik Hoshe kemudian mulai mencari buku-buku kamus. Hoshe mencari herbal apa yang langsung bisa meredakan infeksi pada saluran limpatik. Ternyata adalah mengkudu. Nah, dan lidah buaya. Nanti Hoshe akan share dia punya resep. Jadi Hoshe langsung pergi cari mengkudu dan Hoshe masak, kemudian Hoshe minum. Hari pertama Hoshe minum, berarti hari ketiga Hoshe kena COVID itu langsung sakitnya meredah.
Masih ada, pasti enggak. Kalau kita pakai penyembuhan di badan, kalau kita pakai cara alami, kita membetulkan limpatik kita. Jadi tidak akan langsung sembuh. Kita harus bikin dia sehat dulu. Jadi pasti masih ada nyeri-nyeri berkurang, kemudian sampai hari keempat dia sudah tidak lagi ada nyeri sedikit aja, kemudian selesai peradangan ini pada hari kelima. Sama sekali tidak ada lagi COVID-nya dan sudah negatif. Jadi para bijaksana yang harus dihormati. Sebenarnya COVID ini tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah apa? Dia menyerang